Okay, well. Good morning everyone. So what's up today? Semoga baik-baik aja ya. Iya, pokoknya harus semangat, apalagi di pagi hari kayak gini. Jadi semuanya harus semangat. Jangan sampai putus asa. Oke, di video kali ini Mimin ingin menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang adjektif. Adjektif, kata sifat. Sebenarnya dalam bahasa Inggris, adjektif itu adalah sangat mudah. Adjektif itu adalah materi yang sangat mudah, sangat simple, yaitu apapun yang kamu ketahui dalam bahasa Indonesia tentang kata sifat, mulai dari tampan, cantik, kemudian baik hati, kemudian apa lagi, dan seterusnya, tua, muda, dan seterusnya, itu semuanya adalah adjektif. Sejatinya adjektif ya itu kalau seandainya nggak mau berpikir ruwet tentang grammar. Pokoknya kata sifat yang kamu ketahui itu disebut dengan adjektif. Wis ngono ae ora soto-soto. Kan bulat-bulat. Nah, cuman pada video kali ini saya ingin menjelaskan secara keseluruhan tentang pembagian dari sebuah adjektif sendiri, hanya sebagai wawasan saja. Jadi biar kamu itu tahu, oh ternyata adjektif itu ada banyak seperti gini-gini. Tapi intinya ketika kamu membahas apapun, ngomong apapun yang berhubungan dengan kata sifat itu sudah dikatakan adjektif. Ya seperti tadi, seperti cakep, pintar, kemudian panjang, tua, muda, dan seterusnya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini adjektif itu adalah kata sifat. Tadi dibagi menjadi 8. Seperti yang saya katakan tadi, jadi adjektif atau kata sifat dalam bahasa Inggris itu memiliki beberapa bagian. Langsung saja. Nah, pembagian adjektif yang pertama itu ada demonstratif, kata tunjuk, distributif, kata bagi, artikel, kata sandang, quality, kualitas, quantity, kuantitas atau kata jumlah, participle, kata kerja yang dijadikan sebagai kata sifat, posesif, kepemilikan, interrogatif, pertanyaan. Nah, ini semua adalah pembagian dari adjektif. Dan untuk definisinya atau pengertian dari satu-satu dari materi ini kita bahas di selanjutnya. Kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama adalah demonstratif, kata tunjuk. Ada this sama this. Yang tulisannya i itu dibaca this. This, lele, this. Yang tulisannya e itu dibaca i, this. Bisa bedakan kan? Jadi yang tulisannya i itu dibaca e, lele. Yang tulisannya e itu dibaca i, jadi kebalikannya. Nah, perbedaannya antara this sama this, kalau yang tulisannya i atau this itu dia bersamaan dengan kata benda tunggal. Jadi sebagai petunjuk kalau dia harus bersamaan dengan kata benda tunggal. Kalau yang this, yang tulisannya e, dia harus bersamaan dengan kata benda jamak. Makanya dalam contohnya kan this book, nggak ada s-nya, booknya nggak ada s-nya, karena dia menunjukkan kata satu benda atau satu buku. This book. Kalau yang these books, nah ini baru bersamaan dengan jamak. Jadi buku ini tapi bukunya itu banyak. Kalau yang this book nggak ada s-nya, itu adalah buku ini tapi bukunya cuma satu. Yang selanjutnya yaitu that and those. That itu artinya adalah itu, dan dia harus bersamaan dengan kata benda tunggal. Adapun those itu adalah jamak, dan dia harus bersamaan dengan kata benda jamak. Those itu harus bersamaan dengan kata benda banyak atau jamak. Makanya kalau seandainya dimasukkan dalam contohnya menjadi that book, jadi booknya cuma satu, that book. Tapi kalau bukunya banyak menggunakan those books, those cars, those pens, those bags, that book, that pen, and that car, dan seterusnya. Bisa bedakan kan? Jadi intinya itu. Jadi kalau yang this itu artinya ini.
Kalau yang that, those itu artinya itu artinya itu. Bulat kan? Ngene iki lho grammar. Rada-rada ruwet. Kayak uripe sapa ngono iku. Oke, next. Nah, yang kedua adalah distributif, kata bagi. Ini ada dua macam, yaitu ada each sama every. Each itu adalah tiap-tiap. Sebuah catatan, setelah kata each itu harus bersamaan dengan singular noun atau kata benda tunggal. Maka dalam contohnya kan, each student has new book. Each student has new book. Jadi studentnya itu adalah tunggal. Begitu juga dengan kata every. Every student goes to school at 7 AM. Jadi setelah kata every itu harus bersamaan dengan kata benda tunggal. Makanya studentnya itu nggak ada S-nya semuanya. Karena each sama every itu harus bersamaan dengan kata benda tunggal. Bisa bedakan? Gampang kan? Gampang. Aslinya gampang. Sing susah itu ketika kalian nggak paham saja. Next, yang selanjutnya yaitu adalah artikel, kata sandang. Nah, ini ada an sama the. Nah, kapan kita itu menggunakan artikel sama artikel an? Kalau yang itu masuknya di konsonan voice. Itu masuknya di konsonan voice, dalam artian dia harus bersamaan dengan kata benda yang berawalan dengan huruf konsonan, suara huruf konsonan. Jadi ketika diucapkan itu memunculkan konsonan. Karena dalam bahasa Inggris itu terkadang tulisannya itu berupa huruf konsonan tapi dia dibaca vokal. Nah, seperti university. Tulisannya kan U berupa vokal tapi dia dibaca konsonan menjadi university. Nah, itu seperti itu. Oleh karena itu di sini saya sebutkan konsonan voice. Jadi voice-nya ya, suaranya. Jadi bukan dari sisi hurufnya. Nah, contohnya I have a book. Nah, B-nya itu kan dibaca konsonan. Makanya dia harus bersama dengan I have a book. Kemudian yang kedua ada an. An itu bersama dengan vokal voice. Jadi ketika diucapkan itu berupa vokal. Contoh, she brings an umbrella. Umbrella itu ketika dibaca itu menjadi umbrella. A kan menjadi vokal, makanya dia harus bersama dengan an menjadi an umbrella. She brings an umbrella. Itu. Dan yang dikecualikan seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu tentang university. Nah, tulisannya kan menggunakan U, tapi ketika dibaca dalam bahasa Inggris itu bacanya university. Maka dia tidak boleh menggunakan an, tapi harus menggunakan a. I see a university, bukan I see an university. Oke, next. Woi, asik ya. Yang selanjutnya yaitu the. Nah, the ini adalah mengkhususkan benda yang telah disebutkan sebelumnya. Seperti sebuah contoh, biar gampang. I have new expensive car and I park the car there. Kamu lihat yang di garis bawah, new expensive car. Kemudian yang kedua, saya hanya menyebutkan the car. Jadi yang saya maksud the car di sini itu adalah new expensive car. Jadi saya nggak perlu mengucapkan lagi and I park new expensive car there. Nggak usah. Jadi cukup saya ganti menjadi the. I have new expensive car and I park the car there. Itu. Gampang kan? Jadi fungsi dari the tersebut adalah mengkhususkan kata benda yang sudah disebutkan sebelumnya. Oke, next. Selanjutnya yaitu quality, kualitas. Nah, ini sejatinya adjektif ya, ini kualitas. Jadi ketika kamu mengetahui kata sifat yang ada dalam bahasa Indonesia, itu adjektif itu jelas adjektifnya itu. Mulai dari cakep, nah ini handsome, tampan, sweet, manis, crowded, rame, beautiful, cantik, smart, pintar, kind, baik hati, dan seterusnya. Itu semuanya adalah kata sifat yang dalam bahasa Inggris berarti disebut dengan adjektif. Adjektif yang quality, itu pembagiannya. Gampang kan? Oh, gampang. Next, sekarang adalah quantity, kata jumlah. Di sini ada some, any, 1, 2, 3, call 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti sebuah contoh, I have some pens. Nah, ini sebuah catatan.
setelah kata some itu harus bersamaan dengan plural noun atau kata benda jamak. Makanya di sini saya garis bawahi kan, I have some pens, ada s-nya karena dia menunjukkan jamak. Karena setelah kata some itu harus berupa plural noun. Itu. Just go away, I don't have any time. I don't have any time for you. Setelah kata any, dia harus bersamaan dengan singular noun. Makanya di situ time-nya tidak ada s-nya. Bisa bedakan kan? Jadi setelah kata some dia harus bersamaan dengan plural noun. Setelah kata any dia harus bersamaan dengan singular noun. Contoh yang selanjutnya, she has one food to eat. One food, one, kalau one jelas ya, berarti dia harus bersamaan dengan singular noun. Tapi kalau 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, dia harus bersamaan dengan plural noun. Jadi kalau angka 1 dia harus bersamaan dengan kata benda tunggal karena sama-sama satunya. Kalau mulai dari angka 2, 3, 4 dan seterusnya, dia harus bersamaan dengan kata benda jamak. Gampang kan? Gampang. Next, participle, kata kerja yang dijadikan sebagai kata sifat. Nah, yang sering kita ketahui dalam bahasa Indonesia itu kan ada kata tampan, kemudian cakep, baik hati. Nah, di dalam adjektif yang di bahasa Inggris ini itu ada yang berupa kata kerja. Awalnya dia berupa kata kerja, cuman dia dijadikan sebagai kata sifat. Itu. Nah, dia dibagi menjadi dua, ada yang berupa present participle, ada yang berupa past participle. Kalau yang berupa present participle, dia bersamaan dengan verb ing. Contoh, they are boring in the class. Mereka itu membosankan di kelas. Perbedaannya, kalau yang bored menggunakan verb 3 itu artinya adalah bosan. Kalau boring itu membosankan. Bisa dipahami? Kalau boring itu membosankan, kalau bored tulisannya itu adalah bosan. Contoh yang kedua yaitu past participle, dia bersamaan dengan verb 3. She is dejected. Dia perempuan itu kesal, galau. Tuh, jadi bisa bedakan kan antara verb ing sama verb 3. Jadi kalau yang verb ing itu berawalan me, annoying, kemudian boring, apalagi annoyed kalau verb 3-nya. Kalau yang present participle-nya berarti annoying. Itu. Next, nomor 7, posesif, kepemilikan. Nah, di dalam posesif ini dia itu bersamaan dengan kata my. Belum saya jelaskan ya, nanti akan saya buatkan sebuah video tentang posesif kepemilikan. Jadi ada posesif adjektif, ada posesif pronoun, ada posesif of, dan struk s. Cuman yang di posesif adjektif sama pronoun ada yang mengatakan itu digabung menjadi satu. Jadi nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, di posesif adjektif itu ada my dog, your job, his girlfriend, her solution, our presentation, dan seterusnya. Jadi ada my, your, our, their, her, his, dan seterusnya. Itu kepemilikan. Jadi nanti akan kita bahas di video selanjutnya. 11. Interrogatif, pertanyaan. Nah, ini ada juga sebuah interrogatif yang berupa adjektif, dan itu cuma ada 3, yaitu what, whose, dan which. Ciri-cirinya interrogatif yang adjektif setelah we question what, whose, dan which itu langsung bersamaan dengan auxiliary atau kata case. Itu harus bersamaan dengan kata benda. Jadi ada WH question yang bersamaan dengan auxiliary, ada WH question yang bersamaan dengan kata benda. Kalau yang WH question tersebut itu langsung bersamaan dengan kata benda, berarti dia disebut dengan interrogatif adjektif. Contoh, what boy do you like? Coba lihat, setelah kata what itu dia berupa noun, berarti dia adalah interrogatif adjektif, ya kan?
What boy do you like? Laki-laki seperti apa yang kamu suka? Yang kedua, whose, kepemilikan. Setelah kamu lihat, setelah kata whose itu ada kata benda. Whose pen is this? Pulpennya siapa ini? Ada kata which. Setelah kata which, dia berupa kata benda. Girl. Which girl do you want to love? Wanita mana yang ingin kamu cintai? Nah, ciri-cirinya interrogatif yang adjektif setelah 3 WH question ini dia langsung bersamaan dengan kata benda. Berarti dia adalah interrogatif adjektif. Nah, kalau yang setelah WH question bertemu dengan auxiliary, maka nanti akan dibahas di materi selanjutnya. Gampang kan? Terus gampang. Ya, itu adalah adjektif secara globalnya. Intinya biar kamu gak terlalu ruwet-ruwet, intinya kalau ada kata sifat yang ada dalam bahasa Indonesia yang sudah kamu ketahui, yaitu yang dinamakan adjektif. Wis ngono ae. Ora dodo ben gak bulet-bulet apa koyo uripe wong-wong kae. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Dan untuk next videonya kita akan bahas tentang masalah adverb. Oke, see ya.